Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai subbahasan dari materi pembagian kerja dan struktur organisasi, yaitu tentang departementalisasi. Departementalisasi merujuk kepada proses pengelompokan aktivitas sebagai sejumlah departemen. Divisi tenaga kerja menghasilkan spesialis yang memerlukan koordinasi. Koordinasi ini difasilitasi dengan mengelompokkan para spesialis bersama-sama dalam sejumlah departemen. Departementalisasi adalah upaya pengelompokan aktivitas pekerjaan sehingga aktivitas-aktivitas dan hubungan yang serupa dan logis dapat diselenggarakan secara serempak. Divisi tenaga kerja menghasilkan spesialis yang memerlukan koordinasi. Koordinasi ini difasilitasi dengan mengelompokkan para spesialis bersama-sama dalam sejumlah departemen. Terdapat dua departementalisasi, yaitu departementalisasi fungsional. Departementalisasi fungsional mengelompokkan fungsi-fungsi yang sama atau kegiatan-kegiatan sejenis untuk membentuk suatu satuan organisasi. Organisasi fungsional ini barangkali merupakan bentuk yang paling umum dan bentuk dasar departementalisasi. Kebaikan utama pendekatan fungsional adalah bahwa pendekatan ini menjaga kekuasaan dan kedudukan fungsi-fungsi utama, menciptakan efisiensi melalui spesialisasi, memusatkan keahlian organisasi dan memungkinkan pegawai manajemen puncak lebih ketat terhadap fungsi-fungsi. Selanjutnya, departementalisasi divisional. Organisasi divisional dapat mengikuti pembagian divisi-divisi atas dasar produk, wilayah atau geografis, langganan dan proses atau peralatan. Struktur organisasi divisional atas dasar produk. Setiap departemen bertanggung jawab atas suatu produk atau sekumpulan produk yang berhubungan atau garis produk. Divisionalisasi produk adalah pola logika yang dapat diikuti bila jenis produk mempunyai teknologi pemrosesan dan metode-metode pemasaran yang sangat berbeda satu dengan yang lain dalam organisasi. Struktur organisasi divisional atas dasar wilayah. Departemen wilayah kadang-kadang juga disebut departementalisasi daerah. Regional atau geografis adalah pengelompokan kegiatan-kegiatan menurut tempat di mana operasi berlokasi atau di mana satuan-satuan organisasi menjalankan usahanya. Departementalisasi langganan adalah pengelompokan kegiatan-kegiatan yang dipusatkan pada penggunaan produk atau jasa tertentu. Departementalisasi proses atau peralatan adalah pengelompokan kegiatan-kegiatan atas dasar proses atau peralatan produksi. Hal ini sering dijumpai dalam departemen produksi. Kebaikan-kebaikan struktur organisasi divisional dapat diperinci, yaitu meletakkan koordinasi dan wewenang yang diperlukan pada tingkat yang sesuai bagi pemberian tanggapan yang cepat, menempatkan pengembangan dan implementasi strategi dekat dengan lingkungan divisi yang khas, dan tempat latihan yang baik bagi para manajer strategis. Kelemahan-kelemahan struktur organisasi divisional antara lain adalah masalah duplikasi sumber daya dan peralatan yang tidak perlu, dan dapat menimbulkan tidak konsistennya kebijakan antara divisi-divisi. Selanjutnya adalah bentuk struktur organisasi. Struktur organisasi dalam sebuah organisasi biasanya digambarkan dalam bentuk bagan struktur organisasi, yaitu suatu diagram yang menggambarkan pengaturan posisi pekerjaan dalam organisasi, yang diantaranya juga termasuk garis komunikasi dan wewenangnya. Adapun bentuk-bentuk struktur organisasi yang sering digunakan dalam organisasi pada umumnya dari tiga bentuk, yaitu struktur organisasi fungsional, struktur organisasi divisional, dan struktur organisasi matriks. Struktur organisasi fungsional merupakan struktur organisasi yang paling umum digunakan oleh suatu organisasi. Kemudian struktur organisasi divisional
adalah struktur organisasi yang dikelompokkan berdasarkan kesamaan produk, layanan, pasar, dan letak geografis. Selanjutnya, struktur organisasi matriks merupakan kombinasi dari struktur organisasi fungsional dan struktur organisasi divisional dengan tujuan untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang terdapat pada bentuk struktur organisasi tersebut. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa disimak dengan baik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.